ing dalam mertelaken pira-pira hukume haid wan nifasi lan nifas wal istihadati lan istihadah. Jadi judulnya akan membahas 3 tema, akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah haid, ya, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga tema yang akan dibahas adalah istihadah. Bibayani ta'rif bikulin, akan menjelaskan definisi masing-masing daripada haid, nifas, dan istihadah. Juga akan menjelaskan ukuran lamanya haid, lamanya nifas, ya. Yang menjadi sumber ataupun dalil mengenai haid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya, dan orang-orang akan bertanya kepadamu tentang haid, maka qul huwa adzan, katakanlah haid adalah sebuah azan, kotoran. Wa khabar sahihaini, dan dalil daripada haid ini adalah hadis Bukhari Muslim, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, bahwa haid ini adalah sesuatu yang Allah pastikan untuk putri-putrinya Adam, untuk para putrinya Nabi Adam. Dan ibu kita Siti Hawa, beliau haid pada hari Selasa. Jadi yang perempuan pertama kali haid itu adalah Siti Hawa. Beliau keluar darah haid itu pada hari Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhrujulan matu minal farji, saking farji. Opo salah satu dimain telu piro-piro getih anu sok kaluar tina farji. Itu ada 3 macam darah. Apa yang dimaksud dengan farji? Wal muradu bil farji al bul. Yang dimaksud dengan farji itu adalah dalam depan turiqul khuruj. Jadi yang suka keluar dari farji ini ada 3 macam darah. Ada 3 macam darah yang suka keluar dari farji. Mana, ya, terutama nih kaum pria harus tahu, biar bisa merasakan betapa perempuan itu, ya, lumayan pada saat-saat tersebut tersiksa, nyaman gitu, ya. Yang benar itu ya ngomong ke sebuah pamajikan, ulangan paksa-paksa, gitu. Nah, ada 3 macam darah yang keluar dari farjinya seorang wanita. Mana yang 3 macam darah tadi? Damul haidi siji getih haid, jadi daripada salah sah. Damul haidi rupanya siji getih haid. Wan nifasi lan getih nifas, wal istihadati lan getih istihadah. 3 macam darah yang keluar dari farjinya seorang wanita. Itu yang pertama darah haid, kedua darah nifas, dan yang ketiga darah Apa itu darah haid? Wal haidu mangka utawi haid huwa iku adamu darah atau getih. Al khariju kang metu fi sinil haidi, dalam tahun haid. Yang dimaksud dengan darah haid adalah adamu al khariju fi sinil haidi, darah yang keluar dari mana? Tadi berjelaskan keluar dari farji, bukan dari mulut, bukan dari telinga. Yang keluar dari farji fi sinil haid, pada usia haid. Berapa usia haid? Wa huwa utawi sinil haid itu 9 sinina, sama pira-pira tahun. Aksara maka hal lebih oleh akeh. Jadi usianya 9 tahun minimal atau lebih, 9 tahun ke atas, maka darah yang keluar pada tahun haid tadi itu dinamakan darah haid. Keluarnya di mana? Min farjil mar'ati, saking farjine wong wadon.
min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabil sihah ingatase di dalam sehat darah yang keluar pada tahun-tahun haid atau pada usia haid yang 9 tahun, tapi 9 tahun komariah, tahun komariah bukan tahun syamsiyah. Nah itu keluarnya min farjil mar'ati dari farjinya seorang wanita ala sabil sihah dalam keadaan sehat. Si perempuannya dalam keadaan sehat. Aila li'illatin tegese orang karena penyakit, bukan karena sakit loh darahnya itu. Atas jalan sehat bukan karena penyakit bal lil jibillati balik karena watak. Balil jibillati balik karena watake wong wadon. Balik karena watake wong wadon. Jadi maka apa yang dimaksud dengan darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari pada tahun-tahun atau pada usia haid, yakni 9 tahun atau lebih dari farjinya seorang wanita, dari bagian seorang wanita, terus dalam keadaan sehat bukan karena penyakit, dalam keadaan sehat yakni bukan karena sakit, akan tetapi karena tabiat alami, tabiat wanita. Min ghairi sabilil wiladah, saking liyane di dalam lahiran, saking liyane di dalam lahiran, serta bukan karena faktor melahirkan. Darah yang keluar pada usia haid yakni 9 tahun atau lebih dari farjinya seorang wanita dalam keadaan sehat, yakni bukan karena penyakit, melainkan karena sudah menjadi wataknya perempuan, dan bukan karena faktor melahirkan. Itu namanya darah haid. Kumaha warnana darah haid walau nuhulan utawi warnane haid, walau nuhulan utawi warnane darah haid, walau nuhulan utawi warnane haid, iku aswadu, iku aswadu kang ireng, warnanya darah haid itu hitam. Muhtadimun bidomil mimi wa sukunil ha, dibaca domah mimnya, hana dibaca sukun, taknya dibaca fathah, dan dibaca asroh. Aisyadidul haroroh, warna teh hideung bari sangat panas. Jadi asalnya beureum ngan bani ku panas beuna jadi hideung genteul gitu. Walau nulan utawi warnane dam atau warna haid iku aswadu, iku aswadu apa? Ireng muhtadimun, kang banget haroro, kang banget panase, garis miring kang banget abange, ishtaddat humratu hatta suwadda, yang sangat hitam, yang sangat merah sehingga menjadi hitam. Jadi maknanya muhtadimun itu ayat syadidul haroro atau ishtaddat humratuhu, yang kang banget panasnya atau kang banget abangnya. Ishtaddat humratuhu hatta suwadda, saking merahnya sampai sehingga warnanya itu lebih ke arah hitam. Lazaun ay muhrikun ay mujiun. Lazaun kang nglaraakeun,
ay mujiun ay muhrikun atawa kang ngobongaken. Lazaun ay muhrikun ay mujiun kang ngobongaken, muhrikun mujiun kang laraken. Wa qauluna uti panganikane musane walaunuhu rupanda walaunuhu aswadu muhtadimun lazaun iku laisa orang nang apa kaulu iku fi aksir musahil manni ing dalam luwih akeh-akeh tuladan matan. Jadi perkataan musahil yang berbunyi walaunuhu aswadu muhtadimun lazaun itu tidak terdapat dalam sebagian redaksi. Wa bisihalan dalam kamus asyiha. Apa sih yang dimaksud dengan muhtadimun? Ihtadamat damu, maknanya istadat banget. Apa umratuhu abangnya si dam. Jadi yang maksudnya ihtadamat istadat umratuhu, merahnya itu sangat merah, merdu banget atau banget merahnya. Jadi darah haid itu sangat merah sekali, sehingga saking sangat merahnya sampai berwarna hitam hatta soda, sehingga hiram apa yang hitam. Wala za'at lan ay ahraqat, wala za'at lan ngobong ing yasi dam opo annaru geni, dan kemudian sampai menghanguskan hatta ahraqat, sehingga ngobongakan opo yasi narhu yasi dam. Titik itu namanya darah haid. Sekarang darah nifas yang nomor 2. Apa itu darah nifas? Wan nifasulan utawi darah nifas. Waya nifas iku adamu geti al-khariju kang metu akibal wiladati ilmu ngiring-iringi lahiran. Akibal wiladati ilmu ngiring-iringi lahiran. Kalau nifasna darah yang keluar sesudah melahirkan, hijaina melahirkan. Nah, setelah melahirkan ini biasanya tidak lama kemudian keluar darah. Nah, darah yang keluar setelah melahirkan atau pasca melahirkan, maka itu dinamakan darah nifas. Dan darah nifas itu dulunya itu adalah merupakan makanan daripada si janin, si bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ketika masih dalam kandungan ibunya itu si bayi makan darah. Nah, ketika dia keluar, maka darah itu juga ikut keluar. Nah, darah yang keluar setelah si bayi itu keluar dinamakan darah nifas. 40 hari berupa air mani, 40 hari berupa darah kental, 40 hari berupa getih kempel. Jadi jumlah berapa? 4 bulan ya. Nah, baru kemudian si bayi dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena dia dikasih ruh maka dia butuh makanan. Makanannya itu adalah darah itu. Jadi makan kita itu dulunya darah, sampai itu ya pamflet dengan darah. Nah, begitu si bayi keluar, maka darah itu pun ikut keluar. Nah, darah yang keluar sesudah bayi itu keluar dinamakan darah nifas. Karena darah nifas itu adalah darah yang keluarnya sesudah melahirkan, maka falkhariju mangka uti getih kang metu. Falkhariju mangka uti getih kang metu ma'al waladi sertane anak. Au qoblahu atau sadurunge walad. Si janin mau lahiran, sebelum lahiran keluar darah gitu ya, pendarahan, atau ketika pas lahir jeprolannya itu ada darahnya sampai bayi juga merah. Nah, pertanyaan, apakah darah yang keluar sebelum melahirkan atau pas melahirkan itu dinamakan darah nifas? Bukan. Iku la yusamma oradan arani opal kharid nifasan ing aran darah nifas. Oh ya, kamu bukan dinamakan darah nifas. Jadi kalau sebelum melahirkan suka keluar darah, itu bukan darah nifas, darah istihadah namanya. Atau pas keluar, bayi pas keluar darah juga keluar, itu juga sama bukan darah nifas ya. Ikulah yusamma nifasan. Jadi syaratnya darah itu dikatakan darah nifas, syaratnya gimana kan? Akibal wiladah, harus keluarnya sesudah
bayi keluar, maka darah yang keluarnya bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar sebelum keluarnya bayi itu bukan darah nifas, la yusamma nifasan, bukan dinamakan darah nifas. Asupna karena kata darah istihadah, karena nanti di depan istihadah mah darah yang keluar di luar nifas dan di luar haid. Ya, haid tadi kan bukan nifas, maka dinamakan darah istihadah. Wa ziyadatul ya ilan utawi nambah ya fi akibat. Ini dalam lafaz akibat, lafaz akibat katanya kalau dikasih ya jadi gimana? Akibat tuh pakai ya tuh. Lan utawi nambah ya fi akibat, dalam lafaz akibat iku lughat qalilatun kang setitik lamun ayayaan di lafaz akibat. Nah, itu adalah lughat yang qalilah. Karena yang banyak itu tidak pakai ya wala aksaru lan utawi kang akeh iku hazbuha ngabuangnya, karena kebanyakan itu tidak menggunakan ya. Di antara akibat dengan akibat, karena yang banyak adalah tidak memakai ya. Kalau memakai ya maka itu merupakan lughatun qalilatun, lughat yang dua. Nomor 3 terakhir nih, wal istihadatu lan darah istihadah aidamuha tegese getih istihadah. Yang nomor ketiga adalah darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Wa istihadatu lan uti darah istihadah aidamuha tegese darah istihadah iku adamu waya dam ya. Wal istihadah lan uti istihadah aidamu tegese dam istihadah waya ya dam iku adamu getih al khariju kang metu, al khariju kang metu. Al khariju kang metu fi wairi ayyamil haidi ing dalem liyane piro-piro dina haid, ing dalam liyane piro-piro getih ing dalam piro-piro dina haid. Wan nifasilan lan nifas, kalau darah istihadah mah darah yang keluar di luar waktu-waktu haid ya, di luar waktu-waktu haid dan di luar waktu nifas. Waktu nifas kapan? Waktunya yakni sesudah melahirkan, itu waktu nifas gitu. Kalau keluar darah haid kapan waktunya? Kalau keluar darah haid waktunya ketika si wanita sudah berumur 9 tahun ya. Ketika berusia 9 tahun maka itu namanya darah haid. Berarti yang keluar sebelum usia 9 tahun maka itu dinamakan darah istihadah. Kemudian maksimal haid itu 15 hari. Kalau lebih 15 hari ya, misalkan ada santri wali gobrek sok ngomong berhaid, kade bukan haid itu ya. Si anu bangun kan, maaf lagi haid, makanya haid lagi. Ada yang mau ngopi gue pamajikan lagi haid nasi alil ya. Darah haid mah maksimalnya berapa hari? 15. Kalau lebih dari 15 hari itu bukan darah haid, dinamakan darah istihadah. Usia haid teh minimal 9 tahun. Lamun ada perempuan 7 tahun keluar darah itu juga bukan darah haid, tetapi dinamakan darah istihadah. Darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahir. Bila sebelum melahirkan mah bukan darah nifas, atau bersamaan dengan melahirkan itu juga bukan dinamakan darah nifas. Maksimal nifas 60 hari. Namun sesudah 60 hari masih saja keluar darah, itu juga bukan dinamakan darah nifas, berarti masuknya darah istihadah. Jadi istihadah itu darah yang keluar di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Dan ini yang harus dipahami. Tidak semua darah yang keluar itu farji itu darah haid. Haidnya misalkan 16 hari masih haid, nah itu juga bukan dinamakan darah haid yang lebih dari 15 hari. Bahkan bagi perempuan yang masih mubtadi'ah, masih awal, itu harus bisa harus bisa menghitung
Karena nanti minimal darah itu keluarnya minimal berapa lama? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu kalau diukurkan 24 jam. Jadi si darah itu terus keluar, terus ngecelak, itu namanya darah haid, terus keluar. Atau tidak ngecelak tetapi basah. Ya, maaf, vagina perempuan itu basah, itu ditotoli pakai tisu kelihatan merah. Jam berikutnya ditotol juga masih basah atau terasa basahnya. Nah, kalau basahnya selama 24 jam berarti itu namanya darah haid. Ya. Misal ada seorang perempuan keluar darah. Keluar darahnya cuma sehari semalam, cuma tidak terus-terusan ya. Tidak terus-terusan mencelak atau tidak terus-terusan basah. Nah, ketika misalkan dia hitung ternyata jumlah waktu cuma 20 jam itu keluar darahnya atau basahnya. Kesalahannya kering. Hari berikutnya tidak keluar lagi darah, sampai itu tidak keluar darah. Nah, maka itu bukan dinamakan darah haid, karena minimalnya darah haid itu adalah 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya darah istihadah. Jadi darah yang keluar di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaul haidilan utawi luwi kiri-kiri haid. Lan utawi luwi kiri-kiri haid. Apana zamane iku yaumun sa'dina wa lailatun lan sabengi. Batas minimal haid ini adalah sehari semalam. Ya, yang dimaksud dengan sehari semalam itu apa? Ai miqdaru zalika, tegese kira-kiranya yaumun wa lailatun. Jadi seukuran sehari semalam. Berapa jam? Ya 24 jam gitu. Wa huwa utawi yasi utawi yaumun wa lailatun iku arba'atun 24 lan 20 ya 24 jam. Apa nih saatan mansane? Misalkan dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 pagi lagi 24 jam base eta pagina eta berarti darah minimal darah seukuran sehari semalam kalau dijamkan 24 jam. Dan itu al itisol ingatase itisol ketemu. Jadi ketemu itu artinya basah terus-terusan atau ngecelak terus-terusan. Al-mau tadi kang dan biasa akan fil haidi lam haid. Itu minimal. Kalau maksimal wa aksaruhu, nah ini kalau lebih maka dinamakan istihadah. Wa aksaru lan utawi. Wa aksaru lan utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15. Maksimal haid itu 15 amana yauman dinane wilayah liha kelawan piro-piro pemine khamsata asyara. Maksimal haid itu lamanya itu 15 hari. Maka fa'in zada maka lamun lawi yokodam alaiha ingat asya khamsata asyara. Kalau sampai lebih daripada 15 hari bahwa mengkau tidak mikir istihadatun jadi istihadah. Nah ini wayana istihadah. Jadi kalau kalau masuk waktu sholat maka si perempuan pergi ke sekolah ke kamar mandi ya bawa softtek dibasuh dulu itunya, setelah dibasuh kemudian dipasangin softtek lalu dia wudhu kemudian dia sembahyang ya. Tapi gimana masih merah? Apa-apa karena itu bukan darah haid, itu darah istihadah penyakit. Bedanya jeung kaki kita luka itu kena paku sehingga keluar darah, nggak wajib sholat Anda. Ya sama lain darah haid. Wa ghalibu lan utai ghalib haid kusitun 6 aw sabun atawa hitung dina. Nah umum nama wanita keluar darah itu 6 sampai 7 hari. Wal mu'tamadu lan utawi kang geni bila dikain mengkon akal aksar lan ghalib yang menjadi standar ataupun yang menjadi pegangan itu adalah berdasarkan istiqra. Iku al istiqra'u
peniti-nitina Imam Syafi'i. Kalau istiqra'u peniti-nitina Imam Syafi'i itu adalah bisa memutuskan minimal 1 hari, umumnya 6 atau 7 hari, maksimalnya 15 hari. Ini berdasarkan istiqra' penelitian Imam Syafi'i. Beliau sampai mengadakan penelitian ke beberapa orang perempuan ya, berapa hari haidnya ini, maka kemudian beliau menyimpulkan bahwa minimal sekian, umumnya sekian, dan maksimalnya sekian. Minimal sehari semalam perempuan keluar haid, hari keduanya sudah mampet misalnya. Kemudian umumnya ada 15 hari, 6 sampai dengan 7 hari, dan maksimalnya perempuan haid ada 15 hari. Wa qalu nipasilan utawi luwi kiri-kiri ke nipas, sedangkan nipas minimal iku lahdatun sak darat, berbel keluar darah, lalu kemudian mampet, itu minimal. Awal dalam dan karapakan biha kelawan lahdoh, yang dimaksud dengan lahdoh di sini adalah waulan dan karapakan biha kelawan lahdoh opo zaman yasirun kan setitik, ya zaman yang sebentar. Jadi lahdoh itu bukan 1 jam, bukan 2 jam, pokoknya sebentar saja, yang penting keluar sesudah melahirkan, itu minimal. Wa tidak nipas lan utawi kawitan nipas iku minin bisolil waladi alus saking pisahe anak. Jadi setelah anak pisah, maksudnya lahir, keluar darah, nah itu namanya darah nipas. Minimal dari nipas itu lahdotun, waktu yang sebentar. Wa aksarulan utawi luwih akeh-akeh nipas. Wa aksarulan utawi akeh-akeh iku situna 6 atau 60, iku situna 60 apane yauman dinane, maksimal paling lama nipas keluar dari nipas itu 60 hari. Wa ghalibu lan utai lumrah nipas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Sama ini juga, ini berdasarkan istiqra' Imam Syafi'i. Wal mu'tamadun utai kang tetang ni fi zalika dalam mongkon-mongkon akol aksar lan ghalib iku al istiqra'u istiqra'atan. Wa qulu tulang utawi luwih kiri-kiri ke suci al-fasili kang misah, sedangkan minimal suci yang memisahkan antara haid pertama dengan haid kedua, haid bulan pertama dan haid bulan kedua, haid yang pertama dan haid yang kedua, ini minimal sucinya ada 15 hari. Haid pertama ke haid kedua teh suci nanti 15 hari. Jadi ayah waktu tak untuk beribadah kepada Allah minimal 15 hari dalam jangka 2 bulan teh gitu. Dalam jangka haid pertama ke haid kedua, minimal seorang wanita akan mengalami masa bersuci selama berapa hari? 15 hari. Iku hamsata asli 15 apane yauman dinane itarozan jabakan sopal musannifu bi qaulil musannif bainal hadwataini rupanya dahu bainal haid watain. Jadi minimal suci yang memisahkan antara haid pertama dengan haid kedua adalah 15 hari. Jual bulan Januari misalkan ke bulan Februari itu sucinya 15 hari. Misalkan si Zainab itu haid bulan Januari 15 hari, maka kemudian bulan keduanya 15 hari, 15 hari berikutnya dia keluar haid. Anil fasil saking tuhurun kang misah baina haidin ing dalam antara haid wa nifasilan nipas ya. Berbeda dengan jarak antara haid dan nipas. Kalau jarak antara haid dan nipas ini di sini bukan 15 hari. Idza qulna nalikane ngucap sapa kita bil as-sahih kelawan dawuh kang lebih sahih, innal hamila satamne wong hamil iku tahidu haid sapa ya si hamil. Ada perempuan yang sedang hamil jika dia juga dalam suka keluar haid. Wa inna mangka satamne kelakuan iku ya juzuna opo ayakuna yendana
Upaya punayan tanah apa kalau tuhri iku duna khamsata asyara saat dapat 15 apa yaumatina. Wala hadalan orangana batas iku tetep li aksari kadue luwi ake-ake turun. Sedangkan batas maksimal suci bagi seorang wanita ini tidak ada batasnya. Kalau maksimal suci ya dari haid pertama ke haid kedua berapa lama tadi? 15 hari. Tapi kalau maksimal suci mah tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pakotam kusu al-mar'atu dahroha bil haidin. Pakotam kusu maka teman-teman maka terkadang pakotam kusu maka terkadang menang sapa al-mar'atu wadon. Maka terkadang menang sapa al-mar'atu dahroha ing dalem. Dahroha lemang sane marah karena perempuan itu terkadang selama hidupnya itu tanpa darah haid, tanpa keluar haid. Bila haidin kelawan tanpa haid. Seperti mana ada perempuan yang selama hidupnya tidak keluar haid, kata Sayyidatina Fatimah. Seperti Sayyidatina Fatimah itu beliau dinamakan atau dijuluki Az-Zahra ya. Kenapa dikatakan anak Az-Zahra? Ya karena selama hidupnya beliau tidak pernah kotor, tidak pernah keluar haid gitu. Sehingga bisa beribadah terus menerus selama hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Siti Fatimah itu ya belum pernah yang namanya libur sholat, belum pernah yang namanya libur puasa. Oleh itu walidzalika summiyat biz-Zahra. Jadi ada perempuan yang selama hidupnya tidak pernah keluar darah haid, jadi tidak pernah keluar darah. Maka maksimal suci tidak ada batasnya. Amma ghalibut tuhri. Nah sekarang minimal suci sudah berapa? 15 hari. Maksimal suci tidak ada batas. Sekarang umumnya ghalibnya suci berapa lama? Amma ghalibut tuhri anapun ute umume atau ghalibnya suci. Anapun ute umume suci ibu payung tabar maka dan bilang-bilang apa ghalibil haid kelawan ghalibil haid. Kalau umumnya suci mah dihitung dari umumnya haid. Jadi fa'in kana maka lamun anafal haidu hadiku sitan 6, kalau dia haidnya selama 6 hari berarti sucinya berapa hari tinggal dihitung aja. Tuhru maka uti suci naiku arba'un wa runa maka sucinya berarti 24 hari. Apa nih yauman dinane? Awkana tawa anafal haidu hadiku sab'an. Itu kalau perempuan itu haidnya 7 hari berarti maksudnya ada 23 hari. Faturu maka udah suciku salah satu teluwa isra 20 apa nih yauman dinane. Wa qalu zaman utawi dikit-dikit zaman batas minimal. Tah itu kan haid film zaman sopal maratu. Waduh minimal perempuan keluar haid itu minimal dia berusia 9 tahun. Wafi bali nusailan ikunam sebagian tulen matan al-jariyah utawi dawu al-jariyah. Dalam sebagian redaksi bahasnya bukan al-marah tapi al-jariyah. Wa qalu zamanin tahidu bihil jariyah. Ikutis onsinina sangat bila-bila tahun. Komariya tenggang bangsa rembulan. Nah titik ini makhluknya nih, tapreknya nih. Jadi kan minimal seorang wanita keluar darah haid itu minimal usianya 9 tahun. Fijayana usianya 9 tahun keluar darah, maka itu dinamakan darah haid kan yang udah paham ya. Neng Liza keluar haid usianya 9 tahun, maka itu dinamakan darah haid. Sekarang begini permasalahannya. Kalau ro'at mangka lamun ningali sapa mar'ah. Kalau ro'at maka lamun ningali sapa marahu indah. Ketika seorang wanita melihat darah. Nah, qabla tamamit tis'i dalam saat durunge sanga pira-pira tahun. Qabla tamamit tis'i sadurunge sanga pira-pira tahun.
tapi usianya sebelum 9 tahun, ternyata kurang dari 9 tahun. Karena keluar darah usianya di bawah 9 tahun ya. Ketika dia keluar haid atau keluar darah itu usianya qabla tamami, sebelum 9 tahun, kurang 8 tahun nanti. Kurang sabaraha di zaman kelawan kurang zaman atau di zaman kelawan zaman yadiku kang rupa apa zaman an haidin saking haid wa tuhrin lan suci. 9 tahun kurang nanti kurang seukuran waktu yang tidak cukup untuk haid dan nifas. Di tempat tertulis bila seorang wanita keluar haid, terus saja qauluhu falau atuh qabla tamyiz. Bila seorang wanita keluar darah, bukan haidnya, keluar darah usianya 9 tahun kurang dan usianya 9 tahun kurang, maka tafsir satu, bila kurangnya di bawah 16 hari bi'ankana aqalla min 16 yauman. Bila kurangnya di bawah 16 hari walaupun kurang sedikit. Seperti kurang di bawah 16 itu kurang berapa hari, berarti seperti kurang 15 hari atau 14 hari. Maka dinamakan darah haid. Nomor 2, bila kurangnya 16 hari dianggap sitata asyara yauman. Bila kurangnya 16 hari apalagi lebih, maka dinamakan darah istihadhah. Si Jayana usianya 9 tahun, tapi 9 tahunnya masih kurang, maka takfilamun kurang nanya di bawah 16 hari. Seperti kurang berapa hari? 15 hari, kurang berapa hari? Itu di bawah 16 hari kurang 14 hari, kurang berapa hari? 13 dan seterusnya. Kamu kurang sapoe mah gitu. Jadi kurang nanti di bawah 16 hari bi'ankana aqalla min 16 yauman, maka itu dinamakan darah haid. Sedangkan bila kurangnya kurang 16 hari apalagi lebih daripada 16, usianya 8 tahun kurang 15 poe atau kurang 20 poe atau kurang 25 poe terus ya 16 kaluhur dah eta mah. Kalau kurang terlalu banyak mah dinamakannya bukan darah haid tapi dinamakan darah istihadhah gitu. Jadi tergantung kurangnya. 8 tahun keluar darah jelas tapi dinamakan darah haid. 8 tahun kurang tergantung kurangnya. Lamun kurangnya di bawah 16 hari biarkan malam sita tangan yauman walau bila hadatin. Kalau kurang nanti di bawah 16 hari walaupun kurang sedikit, misalkan kurang 15 poe lebih sedikit atau kurang 15 poe pas, apalagi kurang di bawah 15 hari, kurang 14 hari, kurang 13 hari, kurang 12 hari, kurang sapoe mah salapan tahun teh kurang sampai komo atau maka dinamakan darah haid. Kalau kurangnya itu di atas kalau kurangnya 16 hari apalagi lebih daripada 16 hari itu bukan dinamakan darah haid, dinamakan darah istihadhah. Paham? Ulangi lagi. Bila seorang wanita keluar darah usia 9 tahun, darah apa namanya? Jelas darah haid. Ayo. Ulangi lagi, keluar darahnya usia berapa tahun? 9 tahun, jelas dinamakan darah
Nah, permasalahannya ada perempuan usianya belum genap 9 tahun, artinya masih kurang dari usia 9 tahun, maka itu ditafsir lamun kurang nate. Nanti bila kurang itu di bawah 16 hari, 8 tahun kurang, dan kurang nanti di bawah 16 seperti kurang berapa hari kalau 16 hari itu? 15 hari. Kurang berapa lagi? 14 hari. Kurang berapa lagi? 13 hari. Pokoknya di bawah 16 saja, maka itu dinamakan darah haid kene. Tapi lamun 15 tahun kurang nanti loba kurang 16 hari. Apalagi lebih daripada 16 hari, kurang 16 hari, kurang 17 hari, atau kurang 27 hari. Oh, itu jelas. Kalau kurangnya terlalu banyak Pak, maka wa illa, maka dinamakan darah istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aurat, maka lamun ningali sapa si mar'ahu ing dan tidak nanti melihat dan qobla tawamitis isa durunge sangat sempurane sangat qobla tawamitis sempurane sangat tahun ya, tetapi usia 9 tahunnya masih kurangnya di bawah 16 hari di zamani kelawan zaman jadi kukang merupek apa zaman haid atau risani haid lan suci maksud di zaman itu kurang nanti di bawah 16 hari, maka seperti kurang 15 hari, maka bahwa mangkau tidak iku itu darah haid, maka itu dinamakan darah haid. Wa ilala lamun orang nabi zaman yadiku an haidin wa tuhrin, salah maka itu haid. Wa qala hamdilan utar luwi kiri-kiri ke kandungan apane zamane minimal masa hamil adalah 6 bulan. Iku sita tu asyurin 6 piro-piro bulan walah zotalan rong lahdoh dan 2 masa 2 kedung cucian 2 masa 2 sebentar. Namun sih 2 sebentar ternyata masa memasukkan sperma ke dalam rahim atau masa masuk sperma ke dalam rahim dan masa melahirkan, itu namanya rong lahdoh 2 lahdoh. Jadi minimal paling tidak masa melahirkan itu 6 bulan 2 lahdoh pertama, lahdoh proses memasukkan sperma. Insya baralillah tak proses masukkan sperma taruhlah 15 menit misalnya, omong anyar mah misalkan 10 menit. Nah, masa melahirkan misalkan 15 menit. Nah, itu adalah rong lahdoh pertama proses masuk, proses kedua proses keluar, dan lama masa kandungan adalah 6 bulan, maka lama kandungan 6 bulan 2 lahdoh. Wa aksarulan utawi luwih ake hamdun apane zaman iku arba'un sinina papat pira-pira tahun. Nah, sementara maksimal masa melahirkan itu adalah 4 tahun. Aksaru zaman ini paling lama masa melahirkan itu adalah 4 tahun ya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikandung sama ibunya selama berapa lama? 4 tahun. Wakala Imam Malik, begitu pula Imam Malik itu dikandung sama ibunya lama. Wahuki anhu, dan diceritakan dari Imam Malik bahwa an-Nawqal beliau berkata katanya bahwa kami punya seorang tetangga yang jujur, suami juga seorang laki yang jujur. Si wanita tadi tetangganya Imam Malik ini hamil 3 kali hamil. 1 kali hamilnya selama berapa nih? Hamal salah satu bisnatai asyara sanatan. 3 kali hamil selama 12 tahun. Jadi berarti sekali hamil seberapa tahun? 4 tahun. Hamil lagi. Ketika hamil 4 tahun, hamil lagi yang ketiga, itu lamanya 4 tahun. Jadi dia hamil selama 12 tahun untuk 3 kali melahirkan. Jadi masa hamilnya itu adalah 4 tahun. Ayat dan alhamdulillah gitu. Jadi kita mah rata-rata hamil berapa bulan? 9 bulan. Di atas 9 bulan langsung besar gitu, langsung dioperasi karena mengkhawatirkan. Zaman dulu kan ada istilah operasi dan ada istilah sesar, maka ada wanita yang hamilnya sampai 4
tahun. 4 tahun. Anak pertama lahir dikandung 4 tahun. Anak kedua dia dikandung 4 tahun. Lumayan bukan anak 10 apa gitu. Namun bukan anak 10 seorang dikandung 4 tahun bisa berapa tahun tengah ngandung budak 40 tahun. Wa ghalibulan uti ghalibul bihamdul apana zamanan zaman ikutis atu asyhurin sanga pira-pira bulan sedangkan umumnya pada tahun itu 9 bulan. Wal mu'tamar lan uti kang tentang geni fi dalika mongkon-mongkon aqon aksalan ghalib sedangkan ini menjadi patokan sehingga punya ketentuan seperti tadi iku al wujudu realita iku al wujudu kenyataan melihat dari kenyataan. Jadi kenyataannya yang minimal hamil 6 bulan. Umumnya hamil 9 bulan, maksimal hamil 4 bulan, 4 tahun. Wayaru mulan haram bil haidi. Bil haidi kalawan sampai haduan nipas ilan nipas wafi ba'din usahilan iku tetap sebagian tuladan mata. Wayaru mute dawu wayaru al haid. Opo zamannya tu asya walu pira-pira perkara. Haram bagi orang yang haid atau haram dengan sebab haid dan nifas dapat 8 perkara. Mana? Ahaduha uti salatu sama niku salatu salat. Pertama haram salat. Fardhon iku fardu an salat au naflan atau sunnah. Baik salatnya salat fardu ataupun salat sunnah. Wa hadzal itu sajdatul tilawah uti sujud tilawah. Ya, bukan cuma sekedar salat, begitu pula sujud tilawah itu haram bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Wa syukurlah sujud syukur ya. Di nanti kerhaid tiba-tiba ada kiriman paket ya isinya menakjubkan lalu bersujud syukur boleh tidak itu? Tidak boleh, bahkan hukumnya haram bagi seorang wanita yang sedang haid. Ini haram melakukan sujud tilawah, sujud syukur, melakukan sholat. Wasani lan utika nomor loro niku saumu puasa. Nomor kedua haram bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas adalah melakukan puasa. Fardhu iku fardhu anane puasa au naflan atawa sunnah. Wasali sulan utika nomor niku qiraatul Qur'ani. Baca Al-Qur'an warabi lan utika nomor 4 iku masul mushaf nomek mushaf menyentuh mushaf nyambar mushaf. Nah orang mushaf dewa huwa uti mushaf iku ismun ngaran lil maktubi karwe kang den tulisi. Nyata nama bagi sesuatu yang ditulisi Al-Qur'an gitu. Buku orang ditulisan, tak ada buku ditulisan Al-Qur'an Fatihah. Maka berarti tadi termasuk kategori mushaf pada orang punya buku, punya HPS lah. HPS itu oleh kita ditulisi kaligrafi apa surat misalkan Al-Fatihah, maka kertas itu dianggap sebagai mushaf. Hukumnya haram dipegang oleh wanita yang sedang haid. Jadi yang dimaksud dengan mushaf itu apa? Ismun lil maktubi min kalamillah. Nama bagi tulisan yang berisi kalam Allah di antara dua sampul. Baina dapataini pada sampul. Wasal sulan uti kang nomor 3 iku qiraatul Qur'an, haram baca Al-Qur'an. Haram baca Al-Qur'an, tapi haram sokan dibaca ya, aringan saukur dikertegeun dina hati mah teu haram. Si Zainab teh ngapalkeun Qur'an ya. Nah, ini bagaimana supaya Quran tak lupa ya, lalu dia lihat Quran itu. Tetapi tidak dibaca, cuma dikerta dina hati atau dilihat. Itu tidak haram, karena itu bukan termasuk kategori membaca. Dan yang diharamkan adalah membaca Al-Qur'an. Aing ngareukeun dina hati mah teu. Jadi ucapkeun eta mah teu haram. Jadi lamun maca baru hukumnya haram. Walau ajrot Al-Qur'ana ala qalbiha. Nah, kalau dia membayangkan Al-Qur'an di dalam hatinya atau dia melihat Quran di dalam mushaf tanpa diucapkan, atau dia ucapkan tetapi tidak keluar
suara bihaitsu la tusmi'u nafsaha, tanpa terdengar suara tersebut, hanya berbisik, hanya terdengar, tidak terdengar oleh dirinya sendiri, apalagi didengar oleh orang lain, maka itu hukumnya lam yuhram, tidak diharamkan. Kenapa? Karena itu malianna zalika laisa biqira'atin, itu bukan termasuk kategori membaca. Anu diharamkan adalah membaca. Warabiulan utika nomor papat iku masuk mushafin mek mushaf. Ya mana udah. Wahamluhulan langgawa mushaf. Iza khobat nalikane ilah bukan iza ya. Ilah iza khobat ini kurang. Pakai ilah enggak? Ada ya. Wahamlulan haram bawa mushaf, tidak boleh membawa Al-Quran orang yang sedang haid itu, kecuali kalau dia khawatir kalau nggak dibawa bahaya nih Qurannya bisa ada yang ngambil. Nah kecuali illa idza khawfat aminalikan wedi soposi mar'a alaihi atas mushaf. Wal khamizulan utika nomor 5 niku duhul masjid, mandi masjid, haram masuk masjid lil haidi kabe wong kang haid, haram soten in khawfat talwisahu. In khawfat lamun wedi soposi mar'a talwisahu mengotori masjid, kalau dia khawatir ya akan mengotori masjid. Nah, pakai softtek insya Allah aman. Maka bagi perempuan yang zaman sekarang boleh masuk masjid. Awas, yang dibolehkan bukan diam tapi masuk masjid. Tapi ulah sampai cicing gitu. Duhul masjid, haram bagi seorang perempuan untuk masuk masjid in khofat talwisahu, andai kata dia khawatir mengotori masjid. Kalau misalkan aman, maka aman tidak diharamkan, cuma bal yukrahu, cuma dimakruhkan, makruh seraya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisulan utai kang nomor wasadisulan utai kang nomor nanamiku atau tawaf fardon iku fardu ane tawaf au naflan atawa sunnah, baik tawafnya tawaf fardu atau tawaf sunnah. Wal khamisulan utai kang nomor 5 iku al-lubsu menang, haram diam di mana bil masjid dalam itu tahu. Apa tuh? Wasabi itu apa tuh? Wasabi ulang utikang nomor pituni kualawatu wati. Ya, walaupun dubur, walaupun di watinya di duburnya. Ya. Si jana misalkan sudah punya suami lagi haid, itu haram melakukan hubungan suami istri walaupun si suaminya teh memasukkannya ke dalam duburnya. Wa yusarulan dan sunatakan liman kadwe wong wati akang wati liman kadwe wong nyata wong lanang gitu. Karena yang suka ngawati malah laki, awalnya mau diwati gitu. Wa yusarulan dan sunatakan liman kadwe wong wati akang wati sapa siman sunah bagi orang yang melakukan hubungan padahal istri sedang haid. Fi iqbali dami dalam bantere haid. Pokok panganten anyar kalau kata luar head tuh kuat lagi banter-banternya darah head akan kuat baik main terobos lah gitu. Nah berarti menggauli istrinya ketika istrinya lagi santer-santernya kalau darah head, maka laki-laki yang mewati tadi disunahkan obat seduku sodako bidina di telur sadinar, tapi semua 4,25 gram sadinar teh 4,25 gram. Waliman lan pada wong watia kang ngawati sapa siman fi barihi dalam kurangnya getih. Ing dalam kurangnya getih, sedangkan ketika darah sudah tinggal sedikit lagi encan mandi tapi kuat lelaki langsung misalkan dahulu istrinya, maka itu disunahkan sedekah separuh dinar. Nyatane 2,12,5 gram. 2,12,5 gram. Obat tersebut sedekah 2,12,5 dinarin kalawan separuh dinar nyatane 2,12,5
12,5 gram. Waslamin lan utek kang nomor 8 iku al istimta'u haram lah senang-senang, tidak boleh bersenang-senang bima kelawan barang bayna surah antane budal warubat lan tengkul minal mar'ati saking wong wadon. Tidak boleh bersenang-senang dengan anggota yang berada di antara surah lan rukbah. Eta mah wilayah terlarang. Kumaha lamun dari surah dari budal ke atas boleh, atau maaf ya lebih gayo kan gaya banget ya oleh di eta gunung kemana pek eta mah di luhur gitu atau suku di capaan pek dan itu penting mah ulah di antara pusar dan lutut. Jadi balaya hukum mangka ora haram apa istimtau ngalap seneng bima kalawan surah lan berubah. Kumaha nyampaan budalna aduh cenah resep bujana cenah bolong dicampaan cenah bujana mah. Tapi ulah kahanap setik ulah antara bujana jeung tu urang mah pas bujana teu naon. Komo lamun kaluhur mah teu naon eta mah. Naik ke puncak istri gitu. Itu teu naon luhur mah. Wala bimalan orang lawan barang fauqahuma kang tetap ila sadure surah lan rukbah dibujal kaluhur ditur tanggap dan naon saha alal muqtari ing atase kaul kang dan fi syarhil muhadzab summa tatada wa